Oke, kembali lagi bersama kami SMTPI Kelompok Paulus dalam acara bincang-bincang bersama para pengasuh. Mulai dari yang senior sampai dengan yang saat ini. Untuk menyongsong HUT SMTPI yang ke-49 di tahun ini. Oke, saudara semua, kita langsung saja. Hari ini kita bersama Usi Atta. Usi Atta akan memperkenalkan nama beliau di dalam kehidupan beliau, aktivitas beliau saat ini seperti apa. Silakan Usi Atta. Halo, selamat malam. Beta pun nama lengkap Beta Marta Matilda Invioleta Aswali. Wow. Beta menikah dengan kita punya suami. Beta punya 3 orang anak. Beta punya pekerjaan sehari-hari sebagai pembantu rumah tangga. Beta bekerja sebagai pencuci pakaian, menyetrika pakaian. Itu beta punya pekerjaan hari-hari. Aktivitas hari-hari yang beta lakukan setiap hari. Oke. Kemarin kita sempat bertanya dengan para pengasuh yang senior. Kita mendapatkan Usi Atta juga disebutkan namanya sebagai anak asuh. Adakah pengalaman Usi Atta bersama teman-teman waktu itu yang sedang bersama dengan kegiatan SMTPI Kelompok Paulus? Waktu itu kalau nggak salah tuh bukan Paulus, masih unit 9 Peniel Kumatu. Mungkin ada cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang seru bersama teman-teman. Bisakah Usi Atta ceritakan sedikit? Iya, mau bilang pengalaman yang seru sih ada. Cuman karena sudah agak lama jadi anak asuh, sebenarnya jadi anak asuh itu punya pengalaman banyak dengan teman-teman yang saya masa kecil jadi anak asuh, pengalaman dengan ibu bapak pengasuh yang sudah senior yang sudah lanjut usia. Pengalaman itu yang paling berharga itu ketika katong diajak untuk melakukan sesuatu yang memang membutuhkan katong punya imajinasi, membutuhkan katong punya ketangkasan, membutuhkan katong punya karakter yang katong harus tunjukkan sebagai anak asuh, sebagai anak remaja Kristen itu bagaimana, sebagai anak asuh yang dibina dengan karakter yang sangat sulit juga, yang semua orang bisa dapat itu. Adakah pengasuh-pengasuh yang istilahnya kasarnya bahasanya tuh kayak yang kasar gitu? Ya, ada sih beberapa pengasuh yang bukan kasar sih, tapi memang karakter mereka sudah seperti itu. Mungkin mereka menanamkan disiplin. Disiplin, dong punya kedisiplinan itu yang membuat kita sebagai anak-anak juga harus ikuti disiplin mereka. Jadi kita sering sabaran gitu. Sering sabaran kita melangkah, sering sabaran kita berkata-kata, sering sabaran kita melakukan sesuatu yang tidak ada kedisiplinannya. Seperti Tante Vera. Ibu Vera Krikov itu Ibu Vera sama Ibu Ellen itu paling sensitif dengan kedisiplinan. Jangan coba terlambat 1 detik pun. Kalau terlambat 1 detik maka rotan pun akan berjalan. Berarti ada kan pepatah yang bilang di ujung rotan itu ada didikan. Dengan cara itu maka semua anak-anak SMTP waktu itu tuh semua langsung disiplin dengan waktu, dengan lonceng teng semua sudah lari. Karena itu yang diajarkan kedisiplinan, sehingga ketong gampang terombang-ambing gitu dengan segala macam ini. Akhirnya ada anak-anak sekarang sudah menjadi orang-orang yang hebat. Misalnya Beta dulu diasuh, Beta juga menjadi pengasuh sampai sekarang ini. Jadi itu ada pengalaman yang berharga yang Beta lihat sendiri. Jadi Kira-kira Usi Atta jadi pengasuh di tahun berapa, masih ingat? Beta memang sedikit lupa. Beta pengasuh itu waktu itu Beta ikut cuma waktu itu Beta masih SMP kalau saya salah, karena Beta lihat ini Beta cuma ikut saja, tapi akhirnya Beta juga merasa terpanggil untuk menjadi pengasuh. Jadi pengasuh itu segampang itu membalikan tangan. Ada tantangan dari keluarga, dari ketemu pribadi, lingkungan di mana ketemu hidup itu ada banyak tantangan yang ketemu hadapi. Tapi Usi Atta ketika mengaku menjadi seorang pengasuh, adakah alasan-alasan yang menguatkan Usi Atta gitu? Iya, alasan yang paling kuat itu ketika ketemu diteguhkan jadi CD anggota baru. Kita CD kebetulan di Jakarta. Sebelumnya itu balik ke Ambon, kayak merasa terpanggil untuk melayani di ladang Tuhan.
Karena beta pikir gini, daripada tinggal di rumah, apa salahnya melayani? Berarti beta bukan melayani karena beta ikut-ikut orang, seng. Beta saya ikut-ikut orang. Beta merasa terpanggil sungguh untuk melayani. Karena suatu ketika beta tidur dan beta pernah bermimpi. Katanya anak-anak kecil tuh ada duduk. Sementara beta pun mimpi lah. Beta tuh cerita pernah per salah satu Bunus Patinama. Bunus Patinama itu pendeta, lalu beta cerita ke antua. Bapak pengasuh, beta ini mimpi seperti ini. Beta duduk di kursi, lalu ada sekian banyak anak-anak yang mendengar beta punya cerita. Beta punya cerita hari itu, beta mimpi beta cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Lalu antua bilang begini, berarti Tuhan akan pakai Nona sebagai pelayan yang paling terkecil dalam jemaat. Beta lalu beta bilang, semungkinkah papa? Beta ini orang kecil, beta masa bisa dipanggil jadi pelayan? Sementara beta sekolah saya nggak bisa kata. Siapa bilang Tuhan mau pakai seorang, Tuhan tidak bilang saya titir, tapi Tuhan tetap pakai. Dan beta waktu itu ketika beta mengaku ketika beta melayani, lalu mengaku beta punya iman untuk mengaku pada Tuhan, kota dilantik. Nah, beta sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh. Oke. Kalau pengalaman menjadi pengasuh di SMTPI kelompok anak usia Ata ini, kalau yang salah beta ingat, usia Ata tuh dapatnya tuh penil kuda mati sampai ke kelompok Paulus. Mungkin usia Ata bisa ceritakan tentang pengalaman usia Ata menjadi seorang pengasuh. Adakah cerita-cerita yang seru yang bisa dibagikan kepada para penonton semua, para teman-teman pengasuh dan anak-anak asuh? Iya, waktu itu sebelum ketong menjadi pengasuh, ada pengasuh senior. Kebetulan pengasuh senior itu mereka punya kehidupan pribadi karena sudah menikah. Lalu mereka punya pekerjaan, tuntutan kehidupan mereka terpisah. Dia pergi jauh ke tempat bekerja, ikut dia punya suami, dia punya tempat pekerjaan, atau mungkin ada yang kuliah, akhirnya sekolah minggu itu dia kosong. Dia kosong yang tinggal, yang ada pengasuh yang tinggal cuma beta. Hari itu beta sendiri bingung. Beta mau melayani sekian banyak anak yang ada ini. Hari itu koordinator belum terlalu peduli dengan sekolah minggu. Belum ada kepedulian. Tetap orang tua juga belum peduli tentang sekolah minggu ini. Bahkan beta berdialog ambil anak-anak, bahkan beta pernah kasih mandi, beta kasih berganti anak itu, beta tunggu. Tapi saya nggak ada hubungan dengan orang tua bahwa begini. Cerita Tante Fiera dong, Tante Ellen dong, sudah saya menjadi pengasuh lagi. Akhirnya betul saya terpanggil. Beta bilang, beta duduk sendiri ini. Beta mau bikin anak-anak ini bagaimana? Beta cuma bilang, Tuhan, beta kalau mengadakan beta pun kekuatan, beta pun kemampuan, maka beta akan jadi apa-apa. Tapi beta percaya kalau Tuhan sudah tempatkan beta di pelayan, maka Tuhan juga memberikan beta kekuatan, beta kemampuan. Sekalipun beta punya tata pendidikan cuma sebatas ini. Tapi beta Tuhan mau pakai beta, berarti Tuhan pakai beta luar biasa. Dan Tuhan taruh beta punya iman yang sungguh buat Tuhan untuk beta tetap melayani. Dalam melayani itu banyak punya pengalaman. Banyak hal-hal yang ada yang suka, ada dukanya. Dukanya ketika kotong punya suara disampaikan untuk mencari pengasuh yang lain, itu sangat tidak ada yang peduli. Pernah beta sampaikan tapi tidak ada di Bumbris. Lalu ketika itu ada beberapa teman dari angkatan muda. Dari angkatan muda seperti Bu Yerin Endisa, Usi Baby. Mereka juga tergerak hati untuk bisa melayani. Dengan Ludi buat Momolin. Mereka tergerak hati karena melihat memang hari itu beta sendiri yang melayani. Sendiri melayani. Lalu mereka bergabung, lalu dilantik menjadi pengasuh, lalu sama-sama melayani. Dengan mereka itu maka banyak pengalaman yang kita hadapi. Ketika mereka juga menikah, mereka pergi keluar meninggalkan sekolah minggu ini, beta juga sendiri lain. Beta bisa tahu bikin bagaimana. Tahu beta juga bingung lain. Beta bingung, beta cuma Tuhan, satu datang, satu pergi. Lalu sekolah minggu ini kalau beta sendiri beta mampu. Ternyata Tuhan mengutus ada lagi yang lebih ini daripada ketong, sehingga ada teman-teman pengasuh yang banyak bisa melayani bersama-sama dan kita sampai sekarang ini. Siap. Kalau pengalaman bersama anak mungkin ada yang dalam waktu usia atau mengasuh, ada yang kejadian-kejadian seru gitu bersama anak. Adakah pengalaman seru? Pernah sih ada salah satu anak itu cerita dia penama lah. Ada namanya A. Iya, dia pernah beta mengasuh itu
Suatu ketika beta sementara mengasuh, mungkin karena dia punya karakternya, Onel ini belum ada. Ada satu anak itu yang memang orang bilang anak mama, anak manja di rumah. Jadi kalau apa-apa, dia bikin apa-apa itu tidak bisa ditegur. Ketika beta ada di posisi yang itu, beta sementara mengasuh, mengajar materi, dia bercicok ke sana, dia bergerak ke sana, ke kemarin beta panggil dia. Beta bilang duduk diam, mau dengar firman kah, ibu pengasuh suruh adik keluar di luar. Dia berontak, dia marah. Dia bilang ibu pengasuh, beta di rumah saja mama sering marah beta. Beta gini mama tidak pernah marah, itu di rumah. Di sekolah minggu tidak. Di sekolah minggu pengasuh mengajar kedisiplinan, ketaatan, semua itu Tuhan kesetiaan. Di sini ketemu aja itu kalau di rumah nanti orang tua dengan adik-adik di rumah ini pengasuh menjadi orang tua bagi anak-anak. Ada. Mungkin cerita yang lain, mungkin nakal-nakal yang sedikit, adakah usia anak-anak punya ya anak-anak usia bersama anak-anak. Contohnya selama anak-anak ini juga ada yang doang nakal-nakal ke apa? Waduh. Tapi itu yang ada selama kalau tantangan di bersama teman-teman pengasuh ketika melayani, ada usia punya cerita-cerita menarik yang bisa dibagikan. Pengalaman berharga yang ada apa nih? Tapi kita kan udah lama yang ini jadi kita lupa pengalaman yang berharga. Tapi untuk tantangan yang keluarga sih memang ada. Pernah mungkin bisa diceritakan. Pernah pengalaman bersama keluarga. Ya, pernah ada bersama keluarga. Pernah ada satu masalah sih, beta juga sendiri lupa karena terlalu lama. Beta sendiri jadi bingung, langsung beta Pak itu bilang begini, lebih baik saya stop jadi pengasuh. Daripada saya mengasuh, saya bikin anak-anak lebih tambah hancur. Beta marah, beta laki saat itu barang mengapa beta bikin hancur siapa? Karena beta anak yang tua ini sungguh sangat luar biasa, dia tidak pernah masuk sekolah minggu. Beta ajar orang anak masuk sekolah minggu, pada beta anak yang tua sendiri tidak pernah masuk sekolah minggu. Kalau dia adik itu rajin masuk dan 2. Tapi yang kakak ini paling, bahkan kakak ini melangkah hal yang tidak Tuhan inginkan. Itu menjadi tantangan pribadi. Tantangan pribadi sampai beta sendiri pernah bilang, Tuhan, beta mengasuh orang punya anak, tapi beta punya anak macam begini. Bagaimana beta mau jadi contoh? Bagaimana beta menjadi contoh yang baik untuk orang lain, sementara beta punya anak, punya karakter, punya sifat saja seperti ini. Pasti Tuhan akan marah. Tapi mau bikin bagaimana, beta berbuat, beta semua minta dari Tuhan. Ternyata waktu beta anak dia pulang rumah, dia lari rumah. Tapi akhirnya karena kekuatan doa, Tuhan boleh mengembalikan dia ke beta dalam rumah. Dia bisa ikut semua baik, dia boleh ada dalam rumah. Itu pengalaman-pengalaman yang memang saya bisa beta lupakan. Pengalaman-pengalaman itu ada keluarga yang beta hadapi saat itu. Melewati berbagai pergumulan yang berat di dalamnya itu. Iya, mengalami pergumulan yang sangat berat berapa kali, sampai beta berdoa dengan pendeta juga. Sampai beta pernah bilang pada bapak pendeta, para bonus tuh, lebih baik beta saya jadi pengasuh lah, soalnya beta kasih bicara pada beta anak saja, beta anak saya mau ikuti beta. Saya mau ikut apa yang beta bilang, sementara anak-anak yang lain beta ajarkan dong dengar, dong ikut. Sementara beta anak sendiri, saya dengar apa yang beta bilang. Nah, ini menjadi tantangan yang kuat. Maka beta selalu berdoa, Tuhan kasih beta tantangan yang berat ini supaya beta bisa menghadapi. Puji Tuhan, dengan doa yang kuat itu Tuhan kasih beta anak bisa kembali ke rumah, bisa sekolah dengan baik, bisa ada dalam rumah sampai saat ini. Oke. Kalau pengalaman harapan usia Ata kepada SMTP Kelompok Paulus, mungkin kepada teman-teman pengasuh maupun juga kepada anak-anak di ulang tahun yang ke-49 ini. Harapan beta bagi teman-teman pengasuh yang ada sekarang ini, mari kita melayani sungguh kepada Tuhan dengan iman, karena kita bisa terpanggil, bukan karena terpaksa, atau karena kita lihat anak-anak, lalu kita jangan. Tapi mari harapan beta, kita menjadi yang terbaik, yang lebih baik lagi, maksudnya yang terbaik dari yang sudah lebih baik, supaya di ulang tahun yang ke-49 ini, sekolah minggu Paulus ini, baik pengasuh, baik anak-anak, menjadi yang lebih baik ke depan, dan menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan, supaya ketika orang melihat kita punya perbuatan, maka semuanya menjadi menerima dengan baik. Kita menyampaikan buah-buah yang matang, bukan buah-buah yang setengah matang, tapi memang buah-buah yang matang yang siap dipanen di kemudian hari, supaya kita punya sekolah minggu ini boleh terkenal di mana saja.
dengan semua karakter, dengan semua ketaatan, dengan kedisiplinan yang katong ajar ke anak-anak. Bahkan katong anak-anak ini harus taat dan setia, rajin berdoa supaya kedepannya katong lebih baik daripada sekolah-sekolah minggu yang ada di lingkungan, bahkan di sektor, bahkan katong pun jemaat, supaya katong menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Oke, danke banyak Usiata. Iya. Pak saudara semua, ketika kita menjalani kehidupan bersama anak-anak, kita akan menikmati berbagai hal berkat yang boleh Tuhan berikan dalam hidup dan kehidupan kita. Jadilah yang terbaik dari yang terbaik, sehingga Anda akan mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada hidup dan kehidupan saudara semua. Sampai di sini kita punya pembicaraan. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Dah.